Jakarta sore hari. Udara di luar mendung. Langit menggantung kelabu, tapi ruang kelas 3.14 Fakultas Ilmu Komunikasi masih dipenuhi suara semangat mahasiswa semester akhir yang baru saja menerima briefing tugas akhir. Di antara mereka, seorang perempuan berambut pendek sebahu. Wajahnya tegas, mata tajam. Dina Ramani tengah menulis dengan serius. Bukan sekedar tugas, baginya ini adalah pintu menuju karir jurnalistik impiannya. Temukan narasi lokal. Masyarakat kita punya lebih banyak cerita dari sekedar mitos. Pilih lokasi nyata, verifikasi, wawancara. Tulis seperti jurnalis sungguhan, bukan novelis. Ujar dosennya, Bu Lestari, sambil menutup sesi dengan tatapan menantang. Mahasiswa lain langsung ribut mencari ide. Banyak menyebut nama-nama tempat horor mainstream seperti Lawang Sewu, Rumah Kentang, hingga terowongan Casablanca. Tapi tidak dengan Dina. Ia membuka folder riset pribadinya di laptop yang sejak semester lalu ia kumpulkan diam-diam. Satu nama membuat jarinya berhenti. Rumah Arwah, Desa Karanjati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ia mengetik ulang ringkasan singkatnya. Saraswati, 17 tahun, ditemukan tewas di kamar mandi belakang rumahnya 1998. Diduga bunuh diri, tapi luka-lukanya tidak wajar. Tidak ada pelaku. Rumah ditinggalkan sejak kejadian. Warga sekitar menyebutnya rumah jeritan. Tak banyak artikel resmi, bahkan Google nyaris nihil. Tapi di salah satu blog lokal yang sudah tak aktif, Dina membaca komentar anonim yang berbunyi, "Dia tidak bunuh diri. Dia dibungkam karena dia tahu terlalu banyak." Kalimat itu membuat Dina menggigil waktu itu. Tapi hari ini ia tahu inilah kisahnya. 2 hari kemudian, Dina duduk di kereta api jurusan Tawang sendiri dengan ransel berisi laptop, handycam, buku catatan, dan ponsel. Ia tak memberitahu orang tuanya kalau destinasi akhirnya adalah desa terpencil. Baginya, ini bagian dari integritas jurnalistik. Kadang kebenaran butuh resiko. Sesampainya di stasiun Pati, ia disambut mendung pekat dan hujan rintik. Ia memesan ojek ke Karangjati. Supir ojek, Pak Umar, awalnya ramah, tapi berubah pucat saat mendengar Dina hendak ke rumah tua di pinggir kebun kopi. "Rumah Arwah?" tanya Pak Umar perlahan. Dina mengangguk. "Saya wartawan, mahasiswa, cuma mau wawancara dan ambil dokumentasi." Pak Umar terdiam sejenak. Motor berhenti di pinggir jalan, hujan masih turun. "Mbak, kalau niatnya cuma buat konten, mending jangan. Sudah banyak yang kesana tapi gak pernah betah lama. Ada yang kerasukan, ada yang mimpi buruk seminggu penuh. Satu bahkan sempat hilang semalam di dalam, padahal rumah itu cuma 1 lantai." Ujar Pak Umar sambil merogoh rokok retek dari jaketnya. Dina menatap lurus ke arah jalan menurun yang menuju ke rumah tua di kejauhan. Dari tempat mereka berdiri, atap rumah itu nyaris tak kelihatan, tertutup pohon-pohon besar yang menghitam karena lembab. Aura di sana memang tidak wajar, tapi justru itu yang membuatnya ingin datang. "Kalau Bapak takut, saya jalan sendiri dari sini," ucap Dina mantap. Pak Umar menyerah. "Saya tunggu sampai maghrib. Kalau Mbak nggak balik, saya lapor warga. Tapi saya nggak ikut masuk." Gerbang kayu rapuh terbuka dengan satu dorongan ringan. Dina memarkir langkah di depan teras.
Dinding rumah itu berlumut hijau kehitaman. Jendela-jendela pecah tak diganti, seperti tubuh tanpa jiwa. Langkah pertama ke dalam rumah membuat bulu kuduknya berdiri. Udara di dalam lebih dingin dari luar. Baunya bukan sekadar lembab, tapi seperti sesuatu yang lama terkubur. Ruangan pertama yang ia masuki adalah ruang tamu. Kursi rotan tua berjajar tak rapi. Di dinding masih tergantung foto keluarga hitam putih. Seorang pria berjas, wanita berkerudung sederhana, dan anak perempuan yang tersenyum kecil, Saras. Usianya tak lebih dari 17 tahun. Wajah gadis itu seperti menatapnya. Dina menyalakan handycam dan mulai merekam. Ia berjalan perlahan menyusuri rumah. Dinding penuh coretan samar. Beberapa sulit terbaca. Tapi satu kalimat menonjol. Aku ingin bicara, tapi siapa yang mau mendengar? Kembali ke realita. Dina membuka laptop malam itu di rumah warga tempat ia menumpang menginap. Ia mengetik cepat. Saya tak tahu siapa Sarah sebenarnya. Tapi rumah itu menyimpan suara. Tidak hanya suara angin atau tikus di atap, tapi suara yang lebih dalam, jeritan yang tertahan. Ini bukan sekadar rumah kosong, ini kuburan tak kasat mata. Dan saya rasa saya telah membangunkan sesuatu. Bayangan seorang gadis berdiri di ujung jalan, tak bergerak, menatap lurus ke arahnya. Dina terdiam, napasnya tercekat. Sorot matanya tak bisa lepas dari sosok itu. Langsing, rambut panjang menjuntai, mengenakan gaun putih kusam yang melambai tertiup angin malam. Jalanan desa Karangjati yang tadinya lengang, kini terasa begitu panjang dan dingin, seperti waktu yang membeku. Dina mengedipkan mata. Sekali, dua kali. Sosok itu masih di sana. Tapi ketika ia berani menatap lebih tajam, sosok itu perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Hilang. Tak ada siapa-siapa di ujung jalan itu sekarang. Hanya tiang listrik tua dan semak belukar yang berisik digesek angin. Dina mundur perlahan dari jendela, tubuhnya menggigil. Hatinya memberontak antara logika dan perasaan. Itu mungkin cuma bayangan, efek dari lelah dan pikiran yang terlalu fokus pada cerita Saras. Tapi jauh di dalam dirinya, naluri wartawannya tahu ada sesuatu yang tidak selesai dari cerita ini. Malam itu, Dina memutuskan untuk meninjau rekaman video yang ia ambil siang tadi di rumah tua. Ia menyalakan handycam, membuka potongan awal saat ia masuk ruang tamu, menyusuri lorong. Tapi ada yang aneh. Suara napas. Bukan napasnya. Napas berat, panjang, seperti seseorang berdiri sangat dekat di belakang kamera. Dina memperbesar suara, lalu di detik ke-46 ada satu suara lirih seperti bisikan perempuan. Jangan ke kamar belakang. Dina menatap layar handycam dengan mata melebar. Ia tahu jelas tak ada siapapun di rumah itu saat ia merekam. Tidak ada, tapi suara itu nyata. Tangannya gemetar, ia mundur dari meja. Pandangannya beralih ke jendela dan untuk sepersekian detik, ia merasa sesuatu berdiri persis di belakangnya dalam pantulan kaca. Ia berbalik, tak ada siapa-siapa. Tapi suhu di ruangan mendadak turun. Lampu gantung berayun pelan, padahal jendela tertutup rapat. Buku catatan di meja terbuka sendiri, dan halaman kosongnya terisi coretan pena. Padahal tak ada yang memegangnya. Tertulis, "Aku tidak bunuh diri." Dina memutuskan kembali ke rumah itu. Kali ini dengan langkah lebih hati-hati.
Pagi Karangjati diselimuti kabut tipis, membuat segala sesuatunya tampak kelabu. Ia membawa dupa dan air bunga, bukan karena percaya, tapi untuk menghormati tradisi warga. Pak Umar mengantar sampai pagar depan, tapi menolak masuk lebih jauh. Kalau Mbak dengar suara, abaikan. Kalau ada yang manggil nama Mbak, jangan jawab, bisiknya pelan. Dina mengangguk. Begitu masuk rumah, Dina langsung menuju lorong tengah yang kemarin belum sempat ia telusuri. Lorong itu gelap meski siang. Udara di dalam terasa berat. Dindingnya lembab, dan dari ujung lorong terdengar tetesan air. Ia menyalakan handycam, menyorot ke dinding. Di salah satu sisi ada bekas goresan kuku. Bukan 2 atau 3, tapi puluhan. Seperti seseorang pernah mencakar dinding itu sampai kukunya patah. Langkahnya pelan menyusuri lorong. Tapi tiap langkah terdengar gema suara lain yang mengikuti. Tap, tap, tap. Padahal ia berjalan sendiri. Lalu bisikan itu terdengar lagi. Lebih jelas. Saras bukan anak tunggal. Dina berhenti. Apa maksudnya? Ia menatap ke dinding. Di sana cat yang mengelupas membentuk tulisan samar seperti tergores dari dalam. Aku tahu siapa yang melakukannya. Lorong berakhir di sebuah pintu. Pintu kayu tua, catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Ini kamar belakang, tempat di mana konon jasad Saras ditemukan. Dina meraih gagangnya. Tapi sebelum ia membuka pintu, terdengar sesuatu di belakangnya. Langkah kaki, pelan, berat, mendekat. Dina membalikkan badan, tapi lorong kosong. Hanya keheningan yang menekan telinga. Ia kembali menatap pintu. Dalam diam, ia bergumam, "Maaf Saras, aku harus tahu apa yang terjadi padamu." Gagang pintu ia putar perlahan. Pintu terbuka, dan aroma besi, amis, serta sesuatu yang membusuk menyambutnya. Ruangan itu sempit. Cahaya hanya masuk dari ventilasi kecil. Tapi di tengah lantai ada bekas lingkaran merah kecoklatan yang sudah mengering. Ia menyalakan lampu senter. Ia melihat ubin di bawahnya retak, dan dari celahnya ada sesuatu yang menjulur keluar. Sehelai ripita rambut ungu. Masih ada helai rambut menempel. Saat Dina memegangnya, udara di ruangan bergemuruh. Senter berkedip. Pintu kamar tertutup sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Dina mendengar suara itu bukan dalam rekaman, tapi langsung, dekat sekali. Di telinganya, "Aku masih di sini." Dina terkunci dalam kamar di mana segalanya dimulai. Ia tidak sendirian lagi. Dan Saras akhirnya mulai berbicara. Tapi bukan dengan suara. Dina berdiri terpaku di tengah kamar yang nyaris tanpa cahaya. Suara bisikan tadi menghilang, digantikan dengan keheningan memekakkan telinga. Lampu senter di tangannya berkedip, lalu mati total. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Tiba-tiba, udara di sekeliling berubah. Dinginnya menusuk seperti masuk langsung ke tulang belakang. Lantai di bawah kakinya terasa bergetar pelan. Dina mencoba membuka pintu, tapi tak bisa, terkunci.
Ia menekan gagang, memukul daun pintu, memanggil, namun tak ada yang menjawab. Lalu sesuatu terjadi. Pandangannya mulai kabur, tubuhnya lemas. Ia jatuh berlutut lalu terhempas ke lantai. Dunia seakan berputar. Dalam hitungan detik, kamar sempit itu bukan lagi tempat yang sama. Ia melihat, tapi bukan dengan mata. Kilasan masa lalu. Ruangan itu berubah. Ubin yang tadinya retak kini utuh. Dinding bersih, bercat putih susu. Sinar matahari menembus jendela. Dina entah bagaimana berdiri di pojok kamar, tak terlihat oleh siapapun. Ia bukan dirinya sendiri lagi. Ia sedang menyaksikan. Seorang gadis muda duduk di depan cermin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Itu Saras, masih hidup. Ia memegangi perutnya sambil menangis pelan. Tiba-tiba pintu kamar terbuka kasar. Pria masuk. Usianya sekitar 40-an, berseragam sederhana seperti perangkat desa. Dina mengenali wajahnya. Ia pernah melihat pria ini di salah satu foto tua di ruang tamu. Saras langsung berdiri, mundur ke dinding. "Aku gak akan bilang siapa-siapa. Tolong, jangan lagi." Pria itu mendekat. Tangan kasarnya mencengkram lengan Saras. Tubuh gadis itu bergetar, mencoba kabur, tapi kalah kuat. Ia dibanting ke lantai, dibungkam dengan tangan. Dina hanya bisa menjerit dalam hati. Ia ingin berlari, menolong, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. "Bapak sendiri yang ajarin kan, jangan rusak nama keluarga." Kalimat itu terdengar seperti cambuk panas di hati Dina. Ayah kandungnya sendiri. Tiba-tiba penglihatan terputus. Dunia kembali berputar. Dina terhempas seperti diseret keluar dari masa lalu. Tubuhnya tersentak. Senter di tangannya menyala sendiri. Dan di hadapannya, di ujung kamar, Saras berdiri. Saras tidak seperti hantu-hantu di film. Wajahnya tidak rusak, tapi ada luka dalam yang memancar dari sorot matanya. Kesedihan yang terlalu dalam untuk diungkap dengan kata-kata. Dina perlahan berdiri. Kakinya gemetar. Ia menatap arwah itu dengan hati tercekak. "Kau ingin aku tahu semua?" tanya Dina pelan. Saras tidak menjawab, tapi perlahan ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Ubin, tepat di mana Dina menemukan pita rambut kemarin. Dina berlutut, menggali celah Ubin dengan kuku, lalu menemukan sesuatu yang keras dan berdebu. Sebuah kaset video mini DV. Saras menghilang. Tapi sebelum ia lenyap, sebuah suara terdengar di telinga Dina. "Putar di tempat yang sunyi, sendirian. Lalu kau akan tahu siapa yang sebenarnya mematikan aku." Kembali ke dunia nyata. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Cahaya pagi menyinari ruangan yang kembali kosong dan sunyi. Dina menggenggam kaset kecil itu erat-erat. Nafasnya masih tak teratur. Ia keluar dari rumah dengan langkah goyah. Pak Umar yang menunggu di motor tampak kaget melihat wajah Dina. Mbak, muka Mbak pucat banget. Tadi malam gak balik ke rumah Bumin ya?" Dina hanya mengangguk lemah. Ia tak bisa menjelaskan semua. Belum. Tapi ia tahu satu hal. Ia harus memutar kaset ini. Dan apapun isinya bisa menghancurkan nama baik seseorang yang selama ini dihormati di desa ini.
Di tangan Dina ada bukti. Di dalamnya suara masa lalu yang tak lagi bisa dikubur. Di tangan Dina ada bukti. Di dalamnya suara masa lalu yang tak lagi bisa dikubur. Dina menggenggam kaset mini DV itu erat-erat, seolah benda kecil itu adalah nyawa terakhir yang dimiliki Saras. Tangannya dingin, lututnya masih lemas, tapi pikirannya mulai tajam. Ia tahu, ketika ia memutar isi kaset ini, hidupnya tak akan sama lagi. Dan mungkin tidak akan pernah tenang. Malam itu, Didang kembali ke rumah kontrakan warga tempat ia menginap. Bu Minah, wanita paruh baya yang ramah dan cerewet, menyambutnya dengan sup panas dan senyum cemas. Dari tadi pagi nggak kelihatan, Nak Dina. Saya kirain udah balik ke Jakarta. Dina hanya tersenyum kecil. Ia tidak sanggup bercerita. Di dalam ranselnya, kaset itu terasa berat seperti batu nisan. Setelah makan, ia naik ke kamar. Menutup pintu, mengunci, menarik napas panjang. Ia membuka laptop tua yang masih punya port DV, menyambungkan handycam, lalu memasukkan kaset ke dalam slot. Layar kosong muncul, hitam, tapi ada suara. Hari ke-7 Saras tidak keluar kamar. Ia selalu menangis setiap malam. Aku, ibunya, tak tahu harus apa lagi. Dina menegang. Suara perempuan, lembut tapi getir. Suara Ibu Saras. Aku tahu suamiku telah berubah. Ia bukan lagi orang yang sama. Tapi siapa yang akan percaya? Semua orang menghormatinya sebagai tokoh adat. Ia membangun balai desa, memberi ceramah. Tapi di balik pintu rumah ini, ia memeluk putri kami dengan cara yang seharusnya tak pernah dilakukan seorang ayah. Dina menutup mulutnya, menahan isak. Ia menatap layar yang mulai menampilkan potongan-potongan rekaman. Saras duduk termenung, memeluk lutut, tubuhnya penuh memar. Lalu klip lain, suara pria marah-marah, suara pintu dibanting, lalu jeritan. Kaset itu bukan hanya dokumentasi, tapi pengakuan, penyaksian, bukti kejahatan. Pagi setelahnya, Dina berdiri di pinggir lapangan desa. Handycam tergantung di leher. Beberapa warga sedang berkumpul di warung kopi, termasuk seorang pria tua berkacamata halus, berbaju batik halus, Pak Suwandi, ketua desa, sosok yang selama ini disebut sebagai panutan. Dina menatapnya dari kejauhan, dan hatinya membeku. Itu dia, Ayah Saras. Wajahnya tak berubah dari yang ia lihat dalam penglihatan kemarin. Pak Suwandi tersenyum pada warga, bercanda ringan, membagikan nasi bungkus ke anak-anak. Di mata orang-orang, ia adalah pahlawan. Tapi Dina tahu, di balik senyum itu ada noda darah yang belum pernah terhapus. Malamnya, Dina berdiri di lorong rumah arwah lagi. Sendirian, handycam di tangan. Ia menyalakan rekaman Saras terakhir, lalu berbisik. Aku sudah melihat semuanya. Sekarang, apa yang kau mau dariku? Lilin di sudut ruangan menyala sendiri. Dan dari balik lorong, Saras muncul kembali. Tapi kali ini, ia tidak berdiri diam. Ia berjalan pelan, mendekat. Wajahnya tenang,
Tapi ada luka besar di lehernya yang sekarang terlihat jelas. Luka seperti torehan panjang, seolah seseorang mencoba membungkamnya selamanya. Suaranya terdengar tanpa ia membuka mulut. "Kalau kau diam, aku tetap di sini. Jika kau buka semua ini, aku bisa pergi, tapi kau tidak akan lagi aman." Dina menahan napas. Apa yang harus aku lakukan? Sebarkan, tapi tidak dengan cara biasa. Jangan serahkan pada aparat. Desa ini tak bisa tahu percaya. Mereka menyembah wajah palsu. Mereka akan melindungi pembunuhku. Lalu, bagaimana? Katakan pada dunia, pakai suaramu. Jadikan aku berita. Dina mengangguk pelan, tapi Saras belum selesai. Jika kau mulai, kau tak bisa berhenti. Mereka akan mengawasimu. Mereka akan mencoba membungkammu seperti mereka membungkamku. Tapi Atu akan selalu di belakangmu sampai semuanya selesai. Saras memudar perlahan, tapi sebelum hilang, ia menoleh, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, kau perempuan pertama yang mendengarku." Keesokan harinya, Dina kembali ke Jakarta. Ia membawa rekaman itu. Ia tahu resikonya, tapi ia juga tahu satu hal. Tugas akhirnya bukan lagi soal nilai. Ini tentang keadilan, tentang suara perempuan yang selama ini dibungkam. Dan sekarang, lewat tulisannya, Saras akan bersuara. Dan ia bersumpah dunia akan mendengarnya. Tapi dunia tidak menyambutnya dengan tangan terbuka. Dunia justru menggigil saat Dina mulai berbicara. 2 minggu setelah kembali ke Jakarta, Dina mempublikasikan artikel pertamanya. Anak perempuan yang dihancurkan ayahnya. Misteri rumah arwah di Karangjati. Ia menyamarkan identitas, menyusun fakta dengan hati-hati, menyertakan rekaman suara tangis Saras, serta foto pita rambut dan ruangan tempat jenazah ditemukan. Artikel itu viral dalam hitungan jam. Forum diskusi meledak. Tagar #keadilan untuk Saras naik ke trending. Tapi yang datang padanya bukan hanya perhatian publik, melainkan juga bayang-bayang kelam. Hari pertama teror. Malam itu, Dina tertidur di ruang kerjanya. Lelah menyusun lanjutan artikel dan menangani wawancara dari beberapa media. Pukul 2.54 dini hari, ia terbangun karena suara ketukan. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan, tapi dari dalam lemari bajunya. Ia menoleh dengan mata sayu, menyipit, menunggu, hening. Tapi ketika ia hampir tertidur kembali, tok, 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 tok. Cepat, berulang, brutal. Seperti tangan gemetar memukul pintu dari dalam. Dina terlonjak. Ia menyalakan lampu. Lemari itu diam. Tak ada apa-apa. Tapi ketika ia kembali ke tempat tidur, layar laptopnya yang tertutup menyala sendiri. File video Saras terbuka, otomatis. Tapi yang muncul bukan bagian pengakuan atau jeritan, melainkan wajah Saras. Menatap lurus ke kamera. Tidak berkata apa-apa. Hanya menatap. Kemudian layar mendadak gelap. Dan di tengah kegelapan itu, muncul satu kalimat dalam font merah menyala. Mereka sudah tahu kau yang menulisnya. Hari kedua. Telepon tak dikenal masuk sejak pagi. Tidak ada suara, hanya hembusan nafas. Email masuk dari alamat anonim mengatakan, "Kamu main api, nanti kamu terbakar." Tapi semua itu tak menghentikan Dina. Ia menyusun artikel kedua, lebih dalam. Ia menyebut nama tokoh S
seorang pejabat desa, kepala lembaga adat yang dihormati, yang diduga melakukan pelecehan terhadap putrinya. Selama bertahun-tahun, ia tidak menyebut nama lengkap, tapi orang-orang tahu siapa yang dimaksud. Beberapa jam setelah artikel itu tayang, Dina menerima paket ke rumah kosnya. Tidak ada pengirim, kotak kayu kecil dibungkus kain hitam. Ketika dibuka, di dalamnya ada seikat rambut panjang berlumuran darah dan secari kertas bertuliskan, "Kalau Saras tak bisa diam, kau pun tak akan bisa tidur." Pukul 3 malam. Ketiga, Dina mengurung diri di kamar. Semua lampu dinyalakan. TV dibiarkan menyala tanpa suara. Tapi ketika jarum jam menunjukkan pukul 3 tepat, semuanya padam bersamaan. Listrik mati, TV mati, lampu mati, laptop mati. Dan dari jendela, Dina melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Seseorang berdiri di bawah tiang listrik, tak bergerak. Bayangannya panjang, menjulur ke lantai kamarnya. Sosok itu perlahan mendongak. Wajahnya gelap, tapi dari siluetnya, Dina tahu itu bukan Saras. Itu pria, seseorang yang pernah ia lihat di kaset, Pak Suwandi. Tapi yang membuat darahnya membeku, wajah pria itu berubah. Mulutnya menganga lebih besar dari normal. Mata hitam, kosong. Lalu terdengar suara dari luar jendela. Suara yang tak mungkin berasal dari manusia. "Jangan lanjutkan tulisanmu, atau aku akan datang bukan sebagai bayangan, tapi sebagai daging dan darah." Dina menjerit. Ia menarik tirai, bersembunyi di balik tempat tidur. Di luar, suara langkah kaki perlahan mendekati jendela. 1 ketukan, 2, 3, tok, tok, tok. Kemudian, suara tangisan. Bukan tangisan Saras, tapi suara anak kecil. Tangis bayi. Dina tak bisa menahan gemetar. Suaranya terlalu dekat. Di bawah tempat tidur. Perlahan, Dina menunduk, menyorot dengan senter ponsel. Dan ia melihat sesuatu merangkak ke arahnya. Bukan bayi, bukan manusia, tapi makhluk hitam berambut panjang, tanpa wajah, dengan pita ungu di pergelangan tangan. Dina pingsan. Pagi harinya, ia terbangun di rumah sakit. Perawat bilang ia ditemukan tetangganya dalam keadaan menggigil hebat. Mulut komat kamit menyebut satu nama. "Saras, Saras, jangan tinggalkan aku." Dokter menyarankan istirahat. Tapi Dina tahu, ini bukan kelelahan. Ini peringatan. Dan yang lebih menakutkan lagi, rekaman dari malam itu yang seharusnya otomatis terekam di CCTV rumah kosnya hilang. Semua file korup, bahkan rekaman laptopnya rusak total. Seolah ada yang menghapusnya dari sistem. Dina sadar, perjuangannya bukan hanya melawan masa lalu, tapi juga menghadapi arwah yang belum tenang dan manusia-manusia yang lebih menyeramkan daripada hantu. Dan untuk itu, ia harus kembali ke tempat semuanya bermula. Ke Karangjati, ke rumah arwah. Tak ada yang menjemput, tak ada yang tahu. Ia menyewa mobil sendiri, menyelinap diam-diam meninggalkan Jakarta, menonaktifkan lokasi di ponselnya, dan membawa satu barang yang paling penting, rekaman audio terakhir Saras, yang kini terdengar lebih mengerikan setelah teror 3 malam berturut-turut. Kembali ke Karangjati. Sampainya di desa, langit menggelap cepat. Kabut tebal menyelimuti jalanan tanah, rumah-rumah penduduk sepi, jendela tertutup rapat seakan tahu siapa yang datang. Atau mungkin takut dengan apa yang Dina bawa bersamanya. Dina tidak mampir ke rumah kepala desa.
tidak ke rumah warga. Ia langsung menuju rumah itu, rumah yang seolah telah menantinya. Pintunya terbuka sedikit, berderit pelan, seperti mengundang. Langkah kakinya masuk pelan ke dalam lorong yang sudah ia kenal. Aroma lembab dan debu tua menyambutnya seperti pelukan dari masa lalu yang busuk. "Aku kembali, Saras. Kita akan selesaikan ini. Malam ini juga." Lorong rahasia. Saat ia memutar kembali rekaman suara Saras di headphone, ada satu bagian yang sebelumnya tak ia sadari. Sebuah bisikan samar sangat pelan. Setelah suara tangis Saras mereda, suara masih di sana. Dina langsung menuju anak tangga kayu belakang rumah. Di sana, ia melihat sesuatu yang janggal. Lantainya lebih baru, sedikit menggelembung seperti ada rongga di bawahnya. Dengan linggis kecil yang ia bawa, Dina mencongkel papan itu. Butuh tenaga, tapi akhirnya terbuka. Dan bau busuk menyembur keluar, seperti bangkai tua. Tapi bukan hanya itu. Di bawah papan lantai itu ada lubang gelap, dalam, seperti sumur. Dina menyalakan senter. Lubang itu tampak mengarah ke ruangan sempit di bawah tanah. Ia menuruni perlahan, nafas tertahan. Dinding tanah basah, akar-akar merambat. Dan saat ia sampai di dasar, ia melihatnya. Sebuah boneka kecil dengan pita ungu digantung di atas susunan tulang belulang. Dan di dinding tergores paku dengan tulisan kasar. Suara itu tak pernah diam. Tiba-tiba headphone di leher Dina menyala sendiri. Rekaman Saras terputar lagi. Tapi kali ini bukan rekaman biasa. "Aku di sini. Mereka bawa aku ke bawah. Dia bilang aku harus diam. Tapi aku belum mati. Aku belum mati saat dikubur." Dina membekap mulutnya. Jantungnya berdebar seperti dipukul dari dalam. Tangannya gemetar saat menyentuh boneka itu. Dan saat boneka itu ia angkat, tanah bergetar. Dinding sumur retak. Dari celah tanah mengalir darah, bukan air. Mengalir seperti selokan penuh luka yang belum ditutup. Lalu suara tertawa. Pelan, gila, seperti seseorang yang menertawakan keputusasaan. "Sudah kubilang, yang mati tidak akan diam." Dina menoleh. Sosok berdiri di atas bibir sumur. Tak tampak jelas, tapi tubuhnya seperti bayangan pria dengan tali tergantung di tangannya. Tangannya gemetar, menggenggam pita ungu lain. "Pak Suwandi." Tapi kali ini wajahnya membusuk, matanya tenggelam dalam rongga hitam dan kulitnya penuh bekas cakaran. "Kalau kau terus bicara, kau akan bergabung dengannya." Dina menjerit, berlari panik naik ke atas. Tapi lubang sumur runtuh di belakangnya. Tanah berguncang. Ia berhasil keluar rumah, terengah hanya untuk menemukan bahwa rumah itu mulai terbakar dengan sendirinya. Api keluar dari jendela belakang, bukan karena bensin, bukan karena percikan, tapi seperti api dari kemarahan yang terpendam terlalu lama. Dari kejauhan, warga mulai berdatangan, menatap. Tidak ada yang menolong. Mereka tahu, mereka hanya menunggu. "Sudah waktunya, semua terbakar," ucap salah satu warga tua, nyaris seperti bisikan doa. Setelahnya, Dina berhasil kabur. Tapi rumah itu lenyap, tak bersisa. Baginya hanya puing-puing yang tertinggal. Tak ada tulang, tak ada boneka, tak ada tanda sumur pernah ada. Namun rekaman Saras kini berubah. Dalam rekaman yang diputar di laptop Dina,
Suara terakhir yang terdengar adalah, "Terima kasih, Dina. Tapi mereka belum selesai. Belum. Masih ada yang dikubur. Lebih dalam." Dan laptopnya padam. Dan Saras belum benar-benar pergi. Itulah yang terus terngiang di kepala Dina saat ia duduk di warung kopi tua di pinggir desa Karangjati pagi itu. Langit masih kelabu dan aroma tanah yang terbakar semalam belum benar-benar hilang. Rumah itu telah lenyap, tapi rasa mengganjal di dada Dina justru semakin kuat. Karena jika Saras belum pergi, artinya masih ada cerita yang belum selesai. Masih ada seseorang atau sesuatu yang menyembunyikan kebenaran. Dina kembali membuka catatan lamanya. Ia menemukan arsip foto rumah keluarga Saras yang sempat ia ambil 2 bulan lalu. Namun, ada satu hal janggal. Dalam foto itu, terlihat satu bangunan kecil di belakang rumah, seperti gudang kayu. Tapi saat ia kembali ke rumah itu kemarin malam, gudang itu tak terlihat. Menghilang, seakan tak pernah ada. Rasa penasaran membuat Dina menyusuri area puing rumah bersama Pak Min, seorang warga tua yang sebelumnya pernah menolak bicara. Namun hari itu, mungkin karena rumah sudah tak ada, atau karena wajah Dina tampak terlalu letih untuk dibohongi, Pak Min akhirnya angkat bicara. Dulu, Sarah sering dikunci di gudang itu. Bukan hanya semalam, kadang berhari-hari. Waktu dia ditemukan tewas, semua orang bilang kecelakaan. Tapi kami tahu, itu bukan mati biasa. Dina menahan nafas. Kami semua takut, karena yang menyuruh diam bukan hanya orang tuanya, tapi orang di atas mereka. Dina menyelinap ke kantor desa Karangjati siang itu. Ruangan arsip disegel, tapi gemboknya mudah dibuka dengan penjepit rambut dan waktu luang. Tumpukan map tua memenuhi rak, beberapa sudah lapuk. Tapi di balik tumpukan peta tanah, ia menemukan satu map coklat yang hampir tak bisa dibaca. Di depannya tertulis, Kejadian Istimewa 1999, tahun kematian Saras. Saat Dina membuka map itu, hanya ada 2 lembar kertas. Surat kematian Saras tertulis penyebab shock traumatik akibat tenggelam. Surat pernyataan warga yang ditandatangani paksa berisi kalimat, "Saya menyaksikan bahwa kematian anak tersebut adalah musibah dan tidak ada kekerasan yang saya lihat." Semua tanda tangan mirip, seolah ditulis oleh orang yang sama. Dan di balik lembar terakhir, Dina menemukan potongan artikel koran lokal yang tak pernah naik cetak. Judulnya, "Gadis kecil tewas terkurung di gudang. Warga bungkam." Malam itu, Dina bermimpi lagi. Tapi mimpi kali ini tidak menakutkan. Saras duduk di tengah kebun bunga liar, menatap matahari jingga yang tenggelam perlahan. Ia menoleh ke Dina, tersenyum, tapi matanya basah. "Kau hampir sampai," katanya. "Tapi ada satu nama yang belum kau temukan." Dina terbangun dengan sebuah nama di kepalanya. Nama yang pernah disebut Pak Suwan di dalam rekaman. Pak Camat tahu ini semua, tapi dia tutup mulut.
Dina menelusuri arsip pemerintah. Camat Karangjati tahun 1999 bernama Eka Purnama. Tapi semua catatan tentangnya berhenti tahun 2000. Ia menghilang setelah pensiun muda. Dan malam itu, saat Dina hendak pulang ke penginapan, ada selembar kertas terselip di kaca mobilnya. Tertulis dengan huruf besar, "Berhenti atau kau yang akan dikubur." Namun Dina tak berniat berhenti. Saras belum benar-benar pergi. Dan sekarang Dina tahu, ia bukan hanya menulis tugas akhir. Ia sedang menuliskan ulang sejarah yang sengaja dikubur hidup-hidup. Satu langkah terakhir harus ia ambil. Mencari keberadaan Pak Eka Purnama. Satu-satunya orang yang tahu siapa pelaku sebenarnya. Dan mengapa Saras tak pernah diberi keadilan. Dina tak tidur malam itu. Ia duduk di pojok kamar penginapan, laptop menyala, secari kertas ancaman di atas meja, dan foto-foto Saras berserakan. Tangannya gemetar saat mengetik Eka Purnama, Karangjati, hilang 2000. Tidak ada banyak yang muncul, hanya satu artikel blog tua ditulis tahun 2009 oleh seseorang bernama Anton Nurdiansyah. Judulnya, Pejabat yang Menolak Bicara, Misteri Ex Camat Karangjati. Dina membaca cepat. Artikel itu menyebut Eka terakhir terlihat tinggal di sebuah pondok tua di lereng Gunung Andong, sendirian, diasingkan oleh keluarganya. Beberapa warga bilang ia mengalami gangguan kejiwaan. Yang lain bilang ia dihantui. Ia sering bicara sendiri, menyebut nama anak kecil. Saras katanya. Saras datang tiap malam dan menatapnya dari jendela. Pagi-pagi buta, Dina menyewa ojek hingga ke kaki Gunung Andong, lalu naik sendiri. Kabut menyelimiti jalur setapak. Hening. Seakan gunung pun enggan mendengar apa yang akan terjadi. Setelah 2 jam berjalan, ia menemukan pondok kayu lapuk yang ditulis dalam artikel itu. Sepi. Daun kering menggunung di depan pintu. Dina mengetuk. Tak ada jawaban. Ia mendorong pintu. Di dalam hanya ada satu ranjang, satu meja kecil dengan pulpen dan Al-Quran yang lusuh, dan satu kursi tua. Tapi di dinding ada hal yang membuat tubuh Dina merinding seketika. Puluhan gambar wajah Saras, digambar dengan arang. Semua menatap lurus. Semua menangis. Dan di pojok ruangan terdengar suara, "Kau datang juga ya?" Dina berbalik. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Pucat, mata cekung, rambut beruban panjang dan tak terurus. Tapi wajahnya tak bisa diragukan. Dialah Eka Purnama. Eka tertawa pelan, lebih seperti rintihan. Ia menunjuk ke kursi di seberangnya. Dina duduk. Semua orang pikir saya pengecut. Mungkin iya, tapi waktu itu saya tidak bisa melawan mereka. Penguasa, uang, ancaman. Saya disuruh diam. Saya melihat Saras keluar dari gudang malam itu. Badannya penuh luka. Tapi ayahnya sendiri menyeret dia kembali. Dina menggertakkan gigi. Lalu tanyanya. Malam itu dia meninggal. Tapi bukan tenggelam. Bukan syok. Ia dicekik
oleh pamannya sendiri. Saya tahu, karena saya ada di rumah itu. Saya melihat, dan saya tidak menolong. Eka menutup wajahnya, tangisnya pecah. Dina hanya bisa membeku. Setiap malam, dia datang, menatap saya, tidak berkata apa-apa, tapi matanya memohon agar saya katakan yang sebenarnya. Dina menarik nafas. Bolehkah saya merekam semua ini? Eka mengangguk. Dina menyalakan ponsel. Bicaralah, Pak, untuk Saras, untuk semua yang sudah dikubur. Malam harinya, saat Dina bersiap kembali ke kota, ia mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Kau sudah bicara dengan dia? Bagus, tapi dia tidak akan sempat disidik. Seketika Dina panik, ia menelpon polisi setempat dan kembali ke pondok. Tapi terlambat. Eka Purnama ditemukan tergantung di belakang rumah. Surat terakhirnya hanya 2 kata. Saya takut. Arwah yang akhirnya diam. Beberapa minggu berlalu, Dina mempublikasikan laporan lengkap di sebuah media investigasi nasional. Artikel berjudul "Saras Tidak Mati Karena Tenggelam" viral di mana-mana. Video pengakuan Eka jadi bahan pemberitaan nasional. Pihak kejaksaan membuka kembali arsip lama. Nama Saras kembali diperjuangkan. Tapi yang paling mengejutkan adalah malam terakhir di Karangjati. Dina berdiri di reruntuhan rumah tua itu sendirian. Lalu angin berhembus pelan, tercium aroma melati, dan di antara kabut tipis, Dina melihat sesosok anak kecil berdiri. Saras. Dia tersenyum, bukan senyum sendu, tapi tulus. Terima kasih. Sekarang aku bisa pulang. Dan tubuhnya perlahan menghilang dalam cahaya keemasan yang tak berasal dari dunia ini. Kini, Dina Rahmani bukan hanya dikenal sebagai jurnalis muda bertakat. Ia dikenal sebagai perempuan yang berhasil menuliskan cerita yang tidak hanya mengguncangkan desa kecil, tapi seluruh negeri. Cerita tentang seorang gadis kecil yang disakiti, dilupakan, tapi akhirnya didengar. Dan setiap kali seseorang menyebut lorong sunyi, mereka tidak lagi membayangkan hantu, tapi kebenaran yang bersuara.